warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wisudaryasti akan memenuhi tugas ujian akhir semester Akidah Akhlak dengan materi mengenal golongan Wahabi. Wahabi, lebih tepatnya Wahabisme atau Salafi, adalah sebuah aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Aliran ini berkembang dari dakwah seorang teolog muslim abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang berasal dari Najd, Arab Saudi. Pada praktiknya, Wahabisme tumbuh sebagai paham yang demikian keras, kaku, ketat, dan tanpa mengenal kompromi. Pendukung Wahabi dianggap terlalu mudah menyerukan takfir, yakni mempunyai sesama umat Islam yang tak sejalan dengan mereka sebagai muslim yang sesat dan kafir. Pendukung aliran ini percaya bahwa gerakan mereka adalah gerakan reformasi Islam untuk kembali kepada ajaran monoteisme murni, kembali kepada ajaran Islam sesungguhnya yang hanya berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, bersih dari segala ketidakmurnian seperti praktik-praktik yang mereka anggap bid'ah, syirik, dan khurafat. Sementara penentang ajaran ini menyebut Wahabi sebagai gerakan sektarian yang menyimpang, sekte keji, dan sebuah distorsi ajaran Islam. Dalam doktrinnya, setiap muslim yang tidak mempunyai pemahaman dan praktik agama Islam persis seperti Wahabi dianggap murtad, dan karenanya memerangi mereka diperbolehkan atau bahkan diwajibkan. Razia penggerbekan dan perampokan pun dilakukan pada tahun 1803 Masehi. Kaum Wahabi menyerang kota Taif. Di kota itu mereka membunuh ribuan penduduk sipil, termasuk wanita dan anak-anak yatim. Bahkan menurut Muhammad Muhsin Al-Amin, mereka turut menyembelih bayi yang masih di pangkuan ibunya dan wanita-wanita hamil, sehingga tiada seorang pun yang terlepas dari kekejaman Wahabi. Pada bulan Muharram tahun 1805 Masehi, Wahabi di Mekah membunuh ribuan umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji. Aksi kekerasan Wahabi tidak berhenti sampai di situ. Wahabi juga pernah membantai 1.000 orang lebih rombongan jamaah haji asal Yaman tanpa sebab yang jelas, dan menewaskan 320 orang dan ribuan lainnya luka-luka. Secara umum, tujuan gerakan Wahabi adalah mengikis habis segala bentuk tahayul, bid'ah, dan khurafat. Praktik dan ajaran Wahabi antara lain ialah meninggalkan kunut, tidak boleh menyanyikan lagu qasidah, dan melakukan bacaan Al-Quran. Semua objek peribadatan selain Allah dianggap palsu, dan yang melakukannya harus menerima hukuman mati dan dibunuh. Tidak boleh membaca kitab-kitab sholawat, tidak boleh mempelajari sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Perayaan Maulid Nabi dilarang karena termasuk bid'ah. Melarang perayaan Isra Mi'raj, melarang ziarah ke makam Nabi, yang dibolehkan hanya melakukan sholat di Masjid Nabawi, dan berdoa menghadap ke makam Nabi pun dilarang. Melarang berdoa dengan tawasul, melarang membaca zikir dan tahlil bersama-sama setelah sholat. Imam tidak boleh membaca basmalah dalam permulaan surat Al-Fatihah. Melarang ziarah ke makam para wali Allah, melarang menganggap taklid kepada imam mazhab adalah syirik, mengharumkan bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal. Demikian paham serta ajaran Wahabi. Memang mereka penjelasan dari Wahabi, dia katakan Wahabi yang mana? Dia kaitkan dengan Wahabi yang berada di Afrika yang lalu, ya kan? Akan tetapi betul-betul apa yang diadakan penelitian oleh Adinda Reski itu adalah Wahabi yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi mereka sangat kejam, mereka selalu menyangkal, dan mereka merename nama dia Wahabi menjadi Salafi. Nah, jangan sampai kita tertipu dalam hal ini. Dan apa bukti yang disampaikan oleh Dinda Rizki itu adalah sebagai bukti nyata bahwasanya ajaran Wahabian itu sangat berbahaya.